Bayangin ya, kamu lagi duduk bareng teman malam-malam, angin dingin masuk lewat jendela, suasana sepi. Nah, gue mau cerita tentang satu legenda dari pedalaman Kalimantan Tengah. Desa gaib yang katanya cuma bisa ditemuin sama orang terpilih. Lo pernah kepikiran gak, kalau ada tempat yang sebenarnya ada, tapi gak bisa lo lihat, kecuali mereka yang dipanggil. Tempat yang gak pernah masuk peta, gak ada di Google Maps, bahkan orang lokal pun kadang pura-pura gak tahu kalau ditanya. Nah, di pedalaman hutan Dayak, ada satu cerita tentang desa gaib. Orang bilang, kalau lo sampai di sana, lo bisa dapetin sesuatu yang lo cari, tapi ada harganya. Ada satu orang, sebut aja namanya Arman. Dia orang kota, kerjaannya peneliti, sering banget masuk hutan buat riset tumbuhan obat. Suatu kali, dia dengar bisikan dari pemandu lokal tentang sebuah desa yang gak pernah dicatat pemerintah. Katanya, di desa itu ada tabib tua, bisa nyembuhin penyakit apa aja. Awalnya Arman nganggep itu cuma mitos. Tapi suatu hari, dia dapat kabar ibunya sakit parah, gak bisa disembuhin sama dokter manapun. Dari situ, keinginannya buat nemuin desa itu makin kuat. Arman ngajak dua orang pemandu lokal. Mereka jalan berhari-hari di hutan lebat. Malam-malam mereka tidur di tenda. Suara burung hantu sama serangga kayak orkestra yang gak berhenti. Pemandunya bilang, kalau kamu dengar suara gamelan dari arah hutan, jangan diturutin. Itu tanda desa sudah dekat. Kalau kamu ikut, bisa jadi kamu gak balik. Arman cuma diem, tapi dalam hatinya, dia yakin itu jalan satu-satunya buat nyelamatin ibunya. Hari keempat, mereka kehabisan bekal. Anehnya, di kejauhan, Arman cium bau masakan kayak bau ayam bakar sama wangi daun pisang. Dia tanya ke pemandunya, tapi dua-duanya langsung pucat. Kita balik sekarang, jangan ikutin aroma itu. Tapi malam itu, Arman nggak bisa tidur. Dia dengar suara gamelan pelan banget. Makin lama makin jelas, jantungnya deg-degan, tapi kakinya seolah digerakin sesuatu. Dia jalan sendiri, ninggalin tendanya. Nggak lama, dia ngelihat cahaya lampu minyak, rumah-rumah panggung dari kayu ulin yang masih kokoh, serta orang-orang berpakaian adat Dayak dengan wajah ramah. Mereka nyambut Arman kayak tamu istimewa. Selamat datang, kamu sudah dipanggil. Di sana, Arman ketemu tabib tua, sosok kurus, rambut putih panjang, mata tajam kayak bisa nembus jiwa. Tabib itu bilang, aku tahu tujuanmu. Ibundamu sakit, aku bisa sembuhkan. Tapi ada satu syarat, Arman harus ninggalin sesuatu yang paling berharga buat dia sebagai tukar. Arman bingung, dia pikir mungkin harus ninggalin uang atau peralatan riset. Tapi tabib cuma ketawa lirih. Yang paling berharga bukan benda, nak. Nanti kau tahu sendiri. Arman akhirnya percaya. Dia dikasih bungkusan daun yang katanya harus direbus, lalu diminumin ke ibunya. Dengan hati lega, dia pamit. Tapi begitu balik, dia nggak nemuin jalan ke perkemahan. Yang ada cuma hutan rimba gelap gulita. Dia pingsan tak sadarkan diri. Pas sadar, Arman udah ada di tenda. Pemandu bilang dia ditemuin gak sadarkan diri, gak jauh dari situ. Gak ada desa, gak ada cahaya lampu, gak ada orang-orang berpakaian adat. Arman nyangka itu cuma mimpi, tapi bungkusan daun itu masih ada di tangannya. Dia pulang ke kota, ibunya dikasih rebusan daun itu. Dan ajaibnya, seminggu kemudian kondisi ibunya membaik. Sehat, kayak gak pernah sakit sebelumnya. Arman bahagia. Tapi ada yang aneh, setiap malam dia selalu mimpi ketemu tabib tua itu. Kau sudah dapat apa yang kau mau? Sekarang giliran kami ambil yang jadi gantinya. Beberapa bulan kemudian, ibunya memang sehat. Tapi Arman mulai kehilangan dirinya sendiri. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, dan anehnya, setiap kali dia bercermin, bayangannya bukan lagi dirinya, tapi tabib tua itu. Sampai akhirnya, Arman menghilang. Orang-orang bilang dia pergi ke hutan lagi. Tapi beberapa peneliti yang datang ke pedalaman Dayak bersumpah. Mereka pernah lihat sosok lelaki asing berambut putih panjang, mata tajam, duduk di beranda rumah panggung di desa gaib itu. Arman bukan lagi Arman. Dia sekarang tabib itu. Jadi, hati-hati kalau suatu saat lo masuk hutan Kalimantan, terus lo cium bau masakan atau dengar suara gamelan tengah malam. Itu mungkin undangan, tapi ingat, yang lo dapet gak pernah gratis.